Kita jangan lupa bahwa seseorang itu hanya bisa dipidana apabila memenuhi dua hal. Actus reusnya terpenuhi dan mens reanya terpenuhi. Maka apakah itu sudah terpenuhi atau tidak? Niat, keinginan, mens reanya terpenuhi atau tidak? Kalau tidak terpenuhi tidak bisa. Berdasarkan seluruh aturan hukum dan teori hukum yang ada, maka si ibu ini dan suaminya tidak bisa untuk dipersangkakan. Sudahlah, keadilan sudah terbukti, yang salah biar diproses hukum, dan mereka ini harus diberikan perlindungan dan juga diberikan penjelasan yang baik sehingga tidak terulang kembali di rumah Indonesia hal-hal seperti ini. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Terus berbuat baik di rumah Indonesia. Ini Rumah Pancasila berulang-ulang ini di-tag tentang adanya sebuah ormas di Sulawesi Selatan yang kembali melaporkan pasangan suami istri yang dipukul oleh oknum Satpol PP karena diduga oknum suami istri ini menyebarkan berita hoax atau berita bohong sebagaimana diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang IT. Ini ada judul besar ini, media Detik News. Ini judulnya, tuding Pasutri dipukul Satpol PP, bohong soal hamil, pelapor bikin provokasi. Ya, ini judulnya dari yang saya baca. Kemudian ini di-tag juga dari Lambe Tura, ini berulang-ulang dari sahabat Rumah Pancasila. Ini di Lambe Tura diberikan komentar, masih ada lanjutannya ternyata guys. Nah, menarik. Jika benar tak hamil, perempuan korban aniaya oknum Satpol PP Goa terancam penjara 6 tahun. Nah, ini dimintakan kepada saya dan Rumah Pancasila untuk memberikan komentar hukumnya seperti apa. Kita lihat dulu komentar dari para netizen. Yang pertama dari Knok Hostri. Apa urusannya, hamil atau enggak? Dia mukul perempuan kayak gitu enggak dibenarkan. Ini dapat 16.500 lebih like. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi, ada dari seorang netizen bernama Sam7ID. Wih, 6 tahun, koruptor berapa tahun itu pakai tanda tanya. Dapatkan 10.600 lebih like. Nah, Rumah Pancasila ingin mengatakan kepada seluruh sahabat Rumah Pancasila, ketentuan di dalam pasal 28 Undang-Undang IT itu dibagi menjadi dua ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu adalah mengenai berita bohong atau berita yang tidak benar, dalam hal berita tersebut kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen. Jadi khusus kerugian bagi konsumen dalam hal apapun. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai ketentuan ayat 1 jelas tidak masuk actus reusnya atau ketentuan unsur di dalam pasal dan ayatnya itu tidak terpenuhi. Nah, di dalam ayat 2 itu dikatakan dengan tegas bahwa setiap orang yang kemudian memberitakan sesuatu yang tidak benar sehingga menimbulkan permusuhan antara individu satu dengan individu lain, kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain, atau dalam rangka menimbulkan sarah di dalam kehidupan publik masyarakat, ya, ada ketegangan antara suku, antara ras, antara agama, antara budaya yang terjadi di dalam masyarakat, maka itu diancam dengan pidana 6 tahun penjara. Nah, organisasi masyarakat di Sulawesi Selatan ini merasa bahwa keterangan yang disampaikan oleh suami korban pada saat kejadian dengan menyampaikan istri saya hamil dan dipukul oleh Satpol PP itu menimbulkan keonaran, menimbulkan kekisruan, menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat karena hampir seluruh masyarakat Indonesia kemudian marah, memaki, mencaci, ataupun meminta secara tegas dengan jalan baik-baik agar oknum Satpol PP ini kemudian diusut secara hukum dan saat ini sudah ditahan. Sehingga dianggap ketika dicek perempuan ini tidak hamil, dikatakan bahwa
itu memenuhi actus reus daripada ketentuan pasal 28 ayat 2. Nah, kita jangan lupa bahwa seseorang itu hanya bisa dipidana apabila memenuhi dua hal. Actus reusnya terpenuhi dan mens rea-nya terpenuhi. Mens rea itu niatnya dalam rangka apa gitu. Jadi kalau kita berbicara suami istri ini, maka niat daripada suami istri ini adalah dalam rangka ketika menyatakan istri saya hamil itu dalam rangka untuk mengadu domba individu satu dengan individu lain. Membuat kerusuhan antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau dalam rangka membuat antara suku satu dan suku lain saling bentrok. Antara agama satu dengan agama lain saling menghantam satu dengan yang lain. Di dalam apa? Di dalam ruang publik di Indonesia. Maka apakah itu sudah terpenuhi atau tidak? Niat, keinginan, mens rea-nya terpenuhi atau tidak? Kalau tidak terpenuhi tidak bisa. Rumah Pancasila sebenarnya sudah menjelaskan di video yang terdahulu mengenai alasan pemaaf yang diatur di dalam pasal 49 KUHP. Di sana dikatakan ketika seseorang itu melakukan sebuah perbuatan yang memenuhi ketentuan undang-undang tetapi dalam rangka umpamanya untuk membela kesusilaan, membela diri, melindungi orang lain, melindungi harta benda, maka dia itu tidak dapat dipidana selama itu dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak. Dan ini terbukti secara nyata bahwa ketika Satpol PP ini akan memukul istrinya, dia langsung mengatakan istri saya hamil untuk memberikan perlindungan kepada istrinya supaya tidak dipukul lagi. Nyata-nyatanya setelah istrinya melempar kursi tetap ditonjok juga oleh si Satpol PP Maka alasan pemaaf umpamanya actus reusnya ini terpenuhi berdasarkan keterangan ahli, maka mens rea-nya tidak akan terpenuhi karena dalam rangka untuk melakukan pembelaan diri. Maka menurut Rumah Pancasila, berdasarkan seluruh aturan hukum dan teori hukum yang ada, maka si ibu ini dan suaminya tidak bisa untuk dipersangkakan dan kemudian diajukan ke muka persidangan untuk dituntut dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT. Kenapa demikian? Karena unsur mens rea-nya itu tidak terpenuhi, niat, kehendak untuk mengadu domba orang dengan orang, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok tidak terpenuhi. Rumah Pancasila berharap kita semua organisasi masyarakat dan siapapun di Rumah Indonesia, janganlah kita mencari sebuah tempat atau momen untuk dipakai kemudian mencari jati diri kita dengan mengesampingkan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Sudahlah, keadilan sudah terbukti, yang salah biar diproses hukum dan mereka ini harus diberikan perlindungan dan juga diberikan penjelasan yang baik sehingga tidak terulang kembali di Rumah Indonesia hal-hal seperti ini. Jangan menggunakan waktu dan tempat yang salah untuk mencari pamor kita di ruang publik dan jangan memprovokasi kembali sebuah lingkungan, sebuah wilayah untuk kemudian saling menghantam, mencaci, mencercah satu dengan yang lain, karena Rumah Indonesia hanya bisa menjadi baik ketika kita tidak melakukan provokasi dan keonaran di dalam ruang publik. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbuat keadilan di Rumah Indonesia. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum, ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum, ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.